Hai, balik lagi di video Nerd in the Wood. Kali ini gue bakal cerita tentang makhluk kriptid, dua makhluk kriptid yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Papua gitu ya. Dua makhluk kriptid ini bernama Ropen dan Kusakap. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yang Ropen dulu. Ropen digambarkan seperti seekor burung besar dengan paruh penuh dengan gigi, kaki yang berselaput, serta ekor yang panjang. Deskripsi ini cocok dengan makhluk yang sudah punah, yaitu Pterosaurus, yang rentang sayapnya antara 2-3 meter. Ropen ditakuti oleh penduduk asli Papua dan masyarakat yang hidup di Kepulauan Solomon. Ropen merupakan pemburu utama di malam hari. Mereka hidup seperti kelelawar di mana hidup jauh di dalam hutan dan gua-gua yang terdapat di Pulau Rambuzo dan Umboy. Oke, kita akan ceritakan tentang penampakan Ropen yang dilihat oleh para tentara Amerika yang saat itu memang bertugas di daerah Papua Nugini dan sekitaran Papua ya. Pada saat ditempatkan di barat Laut Lae dekat Finschhafen, Papua Nugini, seorang prajurit kavaleri bernama Duane Hodgkinson melaporkan sebuah penampakan aneh pada tahun 1944. Pada saat ia tengah melakukan pembersihan di hutan. Di bulan Agustus, ia dikejutkan oleh suara berisik di semak-semak. Kemudian ia berdiri, lalu tertegun saat ia menyaksikan bahwa di depannya telah berdiri seekor burung reptil besar yang kemudian terbang. Burung tersebut memutarinya beberapa kali lalu terbang menjauh. Hodgkinson memperkirakan bahwa rentang sayap makhluk tersebut setidaknya memiliki panjang sepanjang 4 meter. Dia juga mengingat bahwa makhluk tersebut berwarna abu-abu kegelapan, memiliki paruh yang panjang dengan kepala khas yang seperti memiliki jambul. Selain itu, seorang penduduk lokal bernama Yunus Jim yang berasal dari desa Apure melaporkan bahwa ia telah melihat Ropen terbang di atas rumahnya pada suatu malam. Ia menyebutkan bahwa makhluk tersebut mengeluarkan cahaya terang dan bisa dilihat dengan jelas bahwa makhluk tersebut memiliki ekor yang panjang. Setidaknya mereka menyaksikan penampakan Ropen itu sebulan sekali. Perlu dicatat bahwa masyarakat Pulau Omboy belum memiliki listrik. Pada malam hari mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah. Hal ini yang menyebabkan kemungkinan mengapa mereka hanya melihat makhluk tersebut sebulan sekali saja. Oke, tadi itu adalah penampakan dari Ropen. Selanjutnya kita akan membahas Kusakap, yang juga merupakan makhluk kriptid terbang yang ada di Papua dan wilayah sekitarnya. Oke, kita langsung bahas dari deskripsi seperti apa bentuk dari Kusakap ini ya. Di wilayah sekitaran Selat Torres yang terletak di antara Pulau Papua dan Queensland, Australia, telah lama terdapat cerita rakyat dan legenda. Di antara cerita yang menarik ialah misteri tentang burung enggang raksasa yang dikenal sebagai Kusakap. Konon makhluk kriptid ini dikatakan memiliki rentang sayap hingga 6-7 meter. Jadi deskripsi dari Kusakap ini adalah seekor burung enggang, tapi bukan kayak burung enggang biasa gitu. Ukurannya itu lebih gede daripada enggang normal. Dokumentasi pertama kali tentang Kusakap yang secara ilmiah dapat ditelusuri kembali ke naturalis abad 18 bernama Luigi de Albertis yang disebut oleh Carl Sager dalam bukunya tahun 2003 berjudul The Beast That Hide From Man di halaman 168. Dalam buku tersebut diceritakan penjelajahan di Selat Torres yang dilakukan oleh Albertis, kemudian bertemu dengan penduduk setempat yang bercerita tentang burung enggang raksasa yang mendiami wilayah tersebut. Menurut deskripsi mereka, burung ini memiliki rentang sayap antara 6-7 meter yang jauh melebihi spesies enggang yang kita kenal saat ini, termasuk enggang India besar dan enggang badak. Nah, jadi deskripsinya seperti itu, ukurannya sangat gede menurut Albertis ya. Dan menurut penduduk sekitar, makanan favorit dari Kusakap ini adalah dugong. Karena saking besarnya burung ini, dia bisa membawa dugong ke sarangnya untuk disantap gitu boy. Jadi sangat gede gitu ya. Pada tanggal 5 September 1890, di dalam kerimbunan hutan Papua yang belum terjamah, seorang penjelajah berkebangsaan Inggris bernama Edward Smith Rush memulai petualangan yang akan merubah pandangannya tentang alam liar Papua.
Bersama dengan tim penjelajahnya, ia menjelajahi daerah pedalaman yang belum dijelajahi sebelumnya, di sekitar Sungai Baxter yang baru ditemukan. Hari itu, cuaca hutan tropis di Papua terasa lembab dan rimbun. Mr. Smithurst yang menjadi insinyur kapal uap dalam ekspedisi ini menyusuri tepian sungai yang indah dan penuh misteri. Sembari berjalan, mereka melewati rawa bakau yang luas dan melihat kehidupan liar yang jarang mereka lihat di Inggris. Di tengah pertualangannya, ketika matahari hampir terbenam, Mr. Smithurst mendengar suara yang begitu unik. Bunyi tersebut tidak seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Di saat kemudian terlihat bayangan besar di langit yang menutup kapal mereka. Mr. Smithurst dan timnya melihat burung enggang raksasa yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bulu berwarna coklat tua dengan dada putih, leher yang panjang, dan paruh yang tegak lurus. Smithurst kemudian mencatat pengalamannya dalam surat yang kemudian dia publikasikan dalam Daily News pada tanggal 7 September 1890. Meskipun ada keraguan terhadap kisahnya, penemuan tersebut memicu minat dan spekulasi di seluruh dunia. Oke, kisah tentang kusakap ini mungkin sangat menakjubkan ya bagi mereka-mereka yang pernah melihat burung enggang ini secara langsung gitu. Kalau kalian sendiri mau lihat burung enggang yang sangat besar itu, mungkin kalian akan terkejut ya, kayak mereka yang pernah melihat kejadian tersebut gitu. Keberadaan kusakap maupun ropen sangat sulit untuk dijelaskan secara ilmiah atau ditemukan gitu. Entah karena memang kita tahulah pedalaman Papua itu memiliki kontur yang sangat ekstrim, jadi sangat sulit untuk ditembus gitu ya, hutan-hutan pedalaman di Papua itu gitu. Belum lagi infrastruktur yang juga nggak merata di sana kan ya. Kemungkinan untuk burung ini bertahan mungkin sangat besar gitu. Oke, sekian dulu untuk video Nerd in the Wood kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Bye-bye.